Cara mengganti sholat yang telah lama ditinggalkan menurut 4 ulama besar Indonesia. Simak videonya dan kasih tanggapan menurut kalian penjelasan siapa yang bisa dipahami. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Jadi Allah itu paling cinta kalau ada hamba salah yang sadar dari kesalahannya, lantas dia meniti jalan kesolehan untuk bisa menutup salahnya. Itu langsung turun ayat Quran surah kedua ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta jika ada hamba yang belajar dari salah untuk menjadi soleh. Disinilah muncul kalimat bijak dari ulama, Allah lebih mencintai orang salah, ya, pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, maka di titik itu penting kita menata, apa nih salahnya? Tadi sholat. Oke, kita merasa sholat banyak tertinggal. Sekarang pengen kembali, pengen ditutup. Bagaimana caranya? Ulama ngasih solusi. Maka dikiaskan, dianalogikan dengan orang tidur tadi. Tapi udah panjang, walaupun bukan Ashabul Kahfi. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Ini rumusnya, nomor telepon menuju kepada Allah 24434. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke? Saya nggak tahu udah terlewat berapa lama dulu. Sulit menghitungnya. Gampangnya gini, subuh, begitu sudah dikerjakan, niatkan qadha, berikutnya sholat lagi, niatkan untuk yang sebelumnya. Jelas? Dekatkan dengan waktunya. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Sholat dulu sesuai dengan waktu 2 rakaat. Setelah itu, bangkit sholat lagi 2 rakaat untuk nutup yang sebelumnya. Dah. Zuhur 4 rakaat, sholat. Setelah itu, dekatkan untuk tutup yang sebelumnya. Jelas? Baik. Kapan ini dikerjakan? Sederhananya yang gampang. Kalau kita sedang dalam suasana jamaah, supaya tidak menarik perhatian dan salah persepsi, salah duga, dan timbul hal yang baru yang tidak seharusnya muncul, 2 caranya. 1, ketika adzan berkumandang kan ada space sholat sunnah kan? Kerjakan sholat sunnahnya, yang pertamanya kerjakan, kemudian di situ kita bisa niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Baru ikut jamaah. Atau ikut jamaah di sini, ketika pulang dari rumah sholat lagi untuk tutup yang sebelumnya. Dan orang rumah, kalau Anda salah satu di rumah yang mengerjakan itu dan dia memang menjelaskan untuk menutup yang lama, banggalah. Jangan eksplorasi kekurangannya, tapi berbahagialah karena Allah sedang merubah jalan hidup di keluarga itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ketika Allah sudah kirimkan dia untuk menutup yang lalu, Anda tidak ditugaskan untuk mengoreknya kembali. Jangan gali, jangan sudutkan, tapi motivasikan. Alhamdulillah Pak, kalau perlu jamaah aja, Bapak depan aku di belakang, supaya sholatnya bernilai misalnya. Nggak apa-apa. Jelas? Oh, kamu ketinggalan juga? Enggak, buat support kamu aja. Itu biasa dunia. Duhur begitu. Ya, asar begitu. Maghrib begitu konsepnya. Dikerjakan dulu yang sekarang waktunya, setelah itu niatkan, sholat lagi, niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Yang Allah lihat bukan berapa jumlah untuk menutup yang lainnya, tapi yang Allah lihat kesungguhan kita untuk berubah. Itu kata para ulama. Ya, ada imam berpendapat bahwa ya kalau sudah lupa berapa, itu kita nggak perlu mengkodok kembali. Cukup perbanyak amal soleh yang beriringan dengan itu. Misalnya sholat sunnahnya, kalau di harta tambah sedekahnya, malam tahajudnya. Itu pendapat saja. Tapi Imam Syafi'i dan beberapa yang lain untuk memudahkan, silahkan niatkan qadha. Karena prinsip jawabannya itu sama, menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Itu poinnya. Penjelasan kedua dari Ustadz Adi Hidayat. Baik, salat yang dulu pernah tidak saya kerjakan, apakah harus diganti? Karena ada pendapat yang harus diganti dengan cara mengerjakannya setelah mengerjakan salat. Baik, ada keterangan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang pernah meninggalkan salat, kata Imam Asy-Syafi'i, maka dia dituntut ikhtiar. Kata Imam Asy-Syafi'i caranya, setiap punya waktu luang, maka niatkan dia untuk mengganti salat-salat terdahulunya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak perlu diganti salat, karena tidak ada salat pengganti di sini, tidak ada pergantian. Terutama pada yang lebih banyak mengabaikan dengan puluhan tahun misalnya. Yang dilakukan adalah dengan bertobat, kemudian meningkatkan amal saleh, terutama yang sunnah-sunnah. Misal, maaf, yang sholat fardunya kemudian baru fardu saja, tambah dengan sholat sunnah, rawatibnya 12 rakaat. Kemudian misalnya sholat tahajudnya, sholat duhanya, itu yang ditingkatkan. Yang dituntut sebetulnya kesungguhannya, bukan berapa banyak yang dikerjakan. Ini sudah tahu dulu ada yang kurang, sekarang pun kurang juga. Saya sering istilahkan, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah.
bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah, nggak selesai, brother. Enak aja, selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hanbal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis sholat isya qadha, usolli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung, usolli fardhu subuhi rakaatain qadhaan, langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, sholatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat, apalagi kalau masa-masa, kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali. Tapi dengan taubat, Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat-taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar, Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbanyak salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat beriksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor. Ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tidak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnahnya. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dengan salat sunnah-sunnah. Mengqadha salat. Kalau ada orang punya salat yang ditinggalkan setelah akil balik, maka dia harus diqadha. Adapun cara mengqadha itu tidak harus salat isya diqadha waktu isya.
utang sholat isya bisa Anda qadha waktu zuhur. Bahkan bisa Anda qadha pagi, siang, malam, terserah, bebas. Membayar ya bebas. Jadi utang sholat maghrib tidak harus dibayar waktu maghrib. Kemudian, apakah misalnya waktu maghrib saya punya utang maghrib, saya double 2? Jangan 2, sampai 10, 50 pun boleh. Enggak ada masalah. Jadi namanya bayar utang bebas. Anda sholat maghrib, kemudian sholat maghrib lagi, sholat maghrib lagi, sholat maghrib, utang, boleh. Hanya mungkin yang paling enak adalah Anda perkirakan, saya target 3 bulan harus tuntas deh. Jadi 3 bulan ini Anda kalikan, Anda bagi dengan 5 waktu, utangnya Anda berapa, Anda bagi. Jadi begini, setiap habis sholat Anda sholat lagi. Kalau misalnya 1 tahun kita pernah meninggalkan sholat 1 tahun, berarti mengkodoknya 1 tahun. Jadi habis maghrib sholat maghrib lagi, habis isya sholat isya lagi, berputar. Jadi ringan, tidak beban. Itu disebutkan para ulama, mengkodok boleh dengan cara nyicil bebas adalah jika waktu meninggalkan sholat dulu adalah karena adanya uzur. Misalnya ya belum ngerti, tidak tahu, atau tiba-tiba merasa tidak sah karena nggak ngerti cara mandi besar misalnya, uzur, nggak ngerti. Tapi disebutkan para ulama, jika meninggalkan sholatnya itu, ini yang kedua, karena bandel badung sudah ngerti sholat wajib nggak mau, maka wajib mengkodoknya for. Kalau perlu Anda selesaikan di hari itu juga. Kalau perlu Anda selesaikan di hari itu juga. Nggak boleh kita menyibukkan dengan sesuatu selain untuk melakukan sholat dan kebutuhan yang sangat khusus, yang sangat mendesak, seperti untuk kebutuhan makan dan minum, mencari nafkah dan sebagainya. Wah, ini berat juga. Baik, kalau berat, paling tidak segera dikodok. Gitu saja. Ya, seperti itu ya. Jadi, boleh Anda mengkodok kapan saja. Satu waktu sholat boleh, bermacam-macam sholat boleh. Intinya, segera bebaskan diri Anda dari utang-utang. Baik waktu Anda meninggalkan karena Anda menantang Allah, melanggar Allah, ataupun di saat Anda meninggalkan tidak melanggar Allah karena lupa dan yang lainnya.